Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1186. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, sebelum Stephen Lin bangun, terdengar ketukan di pintu kamar. Stephen Lin bangkit dan membuka pintu, hanya untuk menemukan Hideshi Yoshino berdiri di luar pintu. "Turun dan lihatlah, orang-orang dari keluarga Sing Sing ada di sini," kata Hideshi Yoshino. Keluarga Sing Sing. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian dia ingat bahwa yang disebut keluarga Sing Sing adalah keluarga Pu Taichuan. Park Taechuan meninggal di Beverly Manor, jadi bisa dimengerti jika keluarga Sing Sing akan datang. Siapa yang berasal dari keluarganya? Stephen Lin bertanya. "Ayah Pu Taichuan, Park Heng-yu," kata Yoshino Hideshi dengan wajah serius. "Ayah Pu Taichuan, dia pasti berusia 70-an atau 80-an. Bukankah Pu Taichuan sudah berusia 50-an? Stephen Lin bertanya dengan heran. "Yah, Pu Heng-yu ini adalah penguasa Sing Sing. Sing Sing mengalami kemunduran besar beberapa dekade yang lalu dan rusak parah. Pada akhirnya, hanya berkat cara tirani Park Heng-yu yang hidup kembali dan menjadi pemimpin seluruh negara Kimchi lagi. Chaebol pertama, Park Heng-yu kemudian pensiun ke baris kedua karena masalah fisik, menjadikan Park Taechon kepala industri hiburan. Meskipun Park Taechon juga sangat baik, dia tidak sebanding dengan ayahnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa saat ini faktanya, grup Sing Sing masih di bawah kendali Park Heng-yu," kata Yoshino Hideshi. "Jadi begitu." Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, "Apakah ini berencana untuk mengambil kembali putranya?" Tanda tanya petik 2. "Ayo pergi, temui orang tua itu sebentar," kata Stephen Lin. "Ayo pergi." Keduanya turun bersama dan berjalan keluar dari Bright Tower. Di luar Bright Tower, banyak orang sudah berkumpul di sini. Di antara orang-orang ini adalah anggota Illuminati, dan ada juga banyak wajah baru yang belum pernah ditemui Stephen Lin. Di antara mereka ada seorang lelaki tua berambut perak berdiri di samping Paten, dengan wajah dingin seolah-olah sedang berdebat dengan Paten, tetapi ada beberapa orang berseragam polisi di belakang lelaki tua ini, yang membuat Stephen Lin cukup terkejut. Stephen Lin berjalan mendekat, dan ketika banyak orang melihat Stephen Lin, mereka semua menunjukkan ekspresi yang aneh. Pria berseragam polisi di belakang pria tua itu juga memperhatikan Stephen Lin, dan mereka segera berjalan menuju Stephen Lin. "Tuan Stephen Lin, kami dari Badan Kepolisian Nasional Kimchi. Saya Direktur Lee Jae-sun dari Badan Kepolisian Nasional Kimchi. Kami menduga bahwa Anda terkait dengan pembunuhan warga kami Park Taechon. Silakan ikut dengan kami sekarang." Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya, kata polisi gendut itu. "Orang-orang dari Departemen Kepolisian Negara Kimchi. Kapan polisi dari negara Kimchi dapat menegakkan hukum di Beverly Manor?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Stephen Lin. Pu Heng-yu yang berambut putih terlatih-tatih menuju Stephen Lin, bersandar pada tongkat, dengan ketenangan dan wibawa di wajahnya, yang membawa banyak perasaan penindasan. "Saya menduga bahwa Anda membunuh putra saya. Sebagai warga negara Kimchi, putra saya dibunuh di luar negeri. Menurut undang-undang yang relevan dari negara Kimchi, polisi negara Kimchi memiliki hak untuk membawa tersangka kembali ke negara kita untuk penyelidikan dan interogasi," kata Park Heng-yu dengan wajah gelap. "Tuan Park, Morambik belum menandatangani perjanjian kerja sama hukum apapun dengan negara Kimchi, jadi Anda tidak berhak mengambil siapapun dari tanah Morambik kami. Jika Anda di sini untuk menjemput Tuan Park Taechuan, maka saya menyambut baik. Jika Anda bersedia di sini untuk menegakkan hukum di Morambik, lalu tolong kembali." Paten berjalan ke arah Stephen Lin, dan berkata kepada Park Heng-yu tanpa ekspresi. "Barton, ini adalah dokumen yang ditandatangani oleh kepala negara kami. Jika Anda Illuminati,
tidak membiarkan Anda pergi, bangsa Kimchi akan menghentikan semua kerja sama dengan Illuminati Anda dan memberikan sanksi kepada industri Anda di negara kami. Mengeluarkan dokumen dan berkata dengan keras, sanksi. Orang-orang di sekitar tercengang saat mendengar ini. Anda, kepala negara Kimchi, berani memberikan sanksi kepada Illuminati. Kamu gila. Meskipun Anda adalah kepala negara Kimchi, Anda adalah negara kecil, apalagi memberi sanksi kepada Illuminati. Selama Illuminati mau, negara Anda dapat diberi sanksi dalam hitungan menit. Negara acar ini benar-benar mendominasi dan ceroboh dalam tindakannya, dan sama sekali tidak peduli dengan situasi. Patton juga terhibur dengan kata-kata Li Zaichun. Dia mencibir dan berkata, Direktur Li, apakah Anda yakin ini adalah ide kepala negara Anda? Atau hanya ide Sing Sing sendiri? Jika itu ide Sing Sing sendiri, maka saya tetap menyarankan Anda tidak melakukan ini, akan mencegah ekonomi negara Anda mundur 10 atau 20 tahun. Petik 2. Patton, jadi maksud Anda ingin melindungi Stephen Lin, bukan? Dia. Park Heng-yu bertanya dengan tajam. Pertama-tama, siapa yang membunuh putra Anda? Sekarang kami sedang menyelidiki, dan kami memiliki hasil awal. Hasilnya menunjukkan bahwa Tuan Stephen Lin bukanlah pembunuh putra Anda. Kedua, negara Kimchi Anda tidak memiliki siapapun di Morambique. Penegakan hukum kekuatan, tidak peduli apa yang Tuan Stephen Lin lakukan, dia hanya dapat menerima sanksi hukum Morambique, yang tidak ada hubungannya dengan negara Kimchi Anda. Pada akhirnya, jika Anda terus mengucapkan kata-kata liar di sini, maka saya. Petik 2. Hanya bisa mengirimmu pergi, ini dia. Adapun sanksi yang disebutkan oleh kepala negara Anda, jika dia tidak takut dengan tindakan balasan dari Illuminati, maka saya menyambut kepala negara Anda untuk memberikan sanksi kepada kami kapan saja. Barton berkata dengan nada wajah gelap. Baiklah, tampaknya Illuminati bertekad untuk menutupi pembunuh Stephen Lin. Karena ini kasusnya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini adalah wilayah Anda, jadi Anda memiliki keputusan akhir. Saya hanya ingin mengambil milik saya nak keluar dari sini, untuk masa depan. Stephen Lin, jangan berpikir bahwa Anda dapat duduk dan bersantai jika Anda memiliki cahaya untuk melindungi Anda, dan jangan berpikir bahwa Anda tidak perlu khawatir karena Anda adalah Raja Suci. Suatu hari, aku akan membiarkanmu membayar harganya, kata Park Heng-yu, mengambil kruknya dan menunjuk ke arah Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, kata Stephen Lin tiba-tiba. Park Heng-yu berhenti dan menoleh untuk melihat Stephen Lin. Tuan Barton, apa kejahatan memfitnah anggota Illuminati secara terbuka di wilayah Illuminati? Tanya Stephen Lin. Ini, menurut undang-undang yang relevan, jika situasinya tidak serius, Morambique akan dikeluarkan. Jika situasinya serius, mereka harus dihukum sesuai, kata Barton. Dengan kata lain, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya memukul orang tua ini sekarang. Stephen Lin bertanya. Tidak ada masalah secara hukum, tapi dia. Barton hanya ingin mengatakan bahwa dia sudah tua dan melepaskannya, tetapi dia tidak menyangka Stephen Lin akan bergegas langsung ke Li Zaichun dan yang lainnya. Tepuk. Stephen Lin menamparkan beberapa kali, dan Li Zaichun serta yang lainnya dikirim terbang keluar. Setelah itu, Stephen Lin datang ke sisi Pu Heng-yu dengan langkah lain. Kali ini, pengawal di samping Park Heng-yu dengan tegas menghentikan Stephen Lin. Saat Stephen Lin hendak bergerak, suara Su Zhenping tiba-tiba terdengar. Biarkan mereka pergi. Suara itu datang dari Bright Tower, dan suaranya dalam dan dalam. Mendengar ini, Stephen Lin menghentikan langkahnya. Semoga berhasil untukmu. Stephen Lin menunjuk ke arah Park Heng-yu dan berkata dengan bercanda. Oke, hari ini memalukan, keluarga Sing Sing kita akan ingat. Pu Heng-yu tersipu marah, menunjuk ke arah Stephen Lin dengan kruk dan meninggalkan kalimat seperti itu, lalu berbalik dan pergi dengan gemetar. Li Zaichun dan yang lainnya tidak berani membuat keributan,
menutupi wajah mereka, bangkit dari tanah, dan meninggalkan Park Heng-yu. Ziming, kamu sedikit impulsif, lagi pula, Lee Zai-chun mewakili wajah resmi. Patton berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata dengan suara rendah. Bukankah aku juga mewakili wajah Illuminati? Berlari ke wilayah Illuminati dan mengancamku, bukankah itu juga merupakan ancaman bagi Illuminati? Kata Stephen Lin. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang kamu katakan, tetapi kamu harus memperhatikan. Sing Sing adalah chaebol terbesar di negara Kimchi, dan dapat dikatakan bahwa dia mengendalikan seluruh negara. Jika kamu baik-baik saja, lebih baik tidak pergilah ke negara Kimchi, jika tidak, kamu akan sangat merepotkan. Kata Barton. Ya, Stephen Lin mengangguk. Orang-orang dari grup Sing Sing pergi seperti ini, membawa tubuh Park Tae-chuan bersama mereka. Meskipun Illuminati belum menemukan hasil penyelidikan, jelas bahwa Park Heng-yu telah menganggap Stephen Lin sebagai pembunuh putranya, sehingga hasil penyelidikan Illuminati tidak ada artinya bagi Park Heng-yu. Ini bukan kabar baik untuk Stephen Lin, tetapi tidak cukup untuk mengatakan kabar buruk. Lagi pula, dia tidak memiliki bisnis di negara Kimchi, dan dia tidak memiliki kontak bisnis dengan orang-orang di negara Kimchi. Namun, meskipun Park Heng-yu tidak peduli dengan hasil penyelidikan, Su Zhenping sudah mengetahui hasilnya, tetapi penyelidikan Illuminati masih harus dilanjutkan, dan kelanjutan penyelidikan berarti Stephen Lin harus tetap di Menara Cahaya. 2 hari berlalu seperti ini, dan Illuminati akhirnya mendapatkan hasil investigasi. Nyatanya, semua orang sudah menebak hasil ini sejak lama, yaitu seseorang menggunakan teknologi tak dikenal untuk menyelinap ke Menara Cahaya, menyamar sebagai robot, dan melalui kontak dengan Park Tae-chuan, menipu Park Tae-chuan untuk membunuhnya. Di luar Menara Cahaya. Adapun siapa orang tersebut, pihak Illuminati pun memberikan beberapa informasi. Nama wanita itu adalah Alice. Dia berusia 31 tahun ini. Dia pernah menjadi prajurit khusus bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia menghilang 5 tahun yang lalu. Kali ini, dia muncul untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Kekuatan tempurnya telah meningkat, sangat meningkat dalam waktu singkat, dan diperkirakan secara konservatif bahwa dia telah mencapai kekuatan dewa perang. Setelah itu, Illuminati mendistribusikan informasi Alice ke berbagai cabang, dan memburu Alice di seluruh dunia. Apakah pencarian semacam ini akan membuahkan hasil, dan bahkan jika ada hasil, tidak ada yang tahu berapa lama. 3 hari setelah kejadian tersebut, Presiden Illuminati mengeluarkan perintah untuk mencabut larangan tersebut, dan semua orang tidak punya pilihan selain meninggalkan Beverly Manor. Pada hari itu juga, Stephen Lin meninggalkan Beverly Manor bersama Yoshino Hideshi dengan kru. Bab 1187. Meski sudah banyak yang terjadi, tapi hasil akhirnya tetap bagus. Surat rekomendasi ke presiden sudah saya serahkan. Setelah itu tinggal disetujui wakil presiden, ditambah anggukan presiden, sudah bisa langsung dipromosikan ke Guangming. Sebagai presiden cabang Asia, kali ini tidak akan terlalu lama, hanya sekitar seminggu, dan saya pasti akan datang untuk memberi selamat kepada Anda secara langsung. Hideshi Yoshino berkata di bandara sambil memegang kartu Stephen Lin. Tangan. Pada saat itu, saya pasti akan menyiapkan makanan dan minuman untuk Anda, kata Stephen Lin. Ziming, tanpamu kali ini, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk melewati Naksin Majelis Umum. Jika aku gagal melewati Naksin, maka situasiku akan sangat buruk. Kamu mungkin tidak tahu bahwa perang kita baru-baru ini dengan Sawyer Group, pertarungan itu sangat brutal, kata Hideshi Yoshino. Grup Suoya. Stephen Lin mengangkat alisnya, dan sesosok wanita dari baskom kaki muncul di benaknya. Nama wanita itu adalah Aya Koizumi, dan dia telah menjadi pasangannya sejak dia pertama kali pergi ke kota Sijing dari negara Futbat, bertanggung jawab untuk menghubungkannya dengan Takenori Akagi, tuan muda dari grup Soya. Ini adalah garis yang ditanam Stephen Lin sejak lama, dan sudah hampir 2 tahun. Awalnya,
Stephen Lin berpikir bahwa dia dapat menggunakan utas ini untuk membuat keributan tentang hubungannya dengan Akagi Takenori, tetapi kemudian dia terganggu oleh hal-hal lain, dan Stephen Lin sudah lama tidak mengambil utas ini. Belakangan, ketika Hideshi Yoshino dan Joey pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menghadiri upacara suksesi, musuh imajiner asli Hideshi Yoshino juga menjadi sekutu, dan Stephen Lin tidak pernah lebih memperhatikan situasi di negara lembah kaki. Saya tidak berharap mendengar Hideshi Yoshino menyebutkannya lagi sekarang, bahwa grup Soya telah berkembang begitu pesat. 2 tahun lalu, grup Sawyer jauh lebih rendah dari Hideshi Yoshino, dan bahkan mengirim Aya Koizumi untuk memenangkannya. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, grup Sawyer telah mampu bertarung sengit dengan Hideshi Yoshino, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Akagi telah terlibat dalam 2 tahun ini. Gang Xian tidak hanya menunggu mati. Apakah Anda ingin menggunakan Aya Koizumi untuk membantu Hideshi Yoshino? Pikiran seperti itu melintas di benak Stephen Lin, tetapi dia segera menolaknya. Dia telah menyinggung Taipan negara kimchi, dan jika dia memprovokasi para kapitalis negara Baskom saat ini, niscaya akan menambah kesulitan grup Linnya untuk keluar dari Asia dan pergi ke dunia. Dia berteman dengan Yoshino Hideshi, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia akan membantunya dalam segala hal. Dan sekarang Hideshi Yoshino telah bergabung dengan Majelis Umum Illuminati. Dengan bantuan Majelis Umum Illuminati, Hideshi Yoshino seharusnya tidak memiliki masalah besar dalam mengalahkan Takenori Akagi, dan dia tidak perlu campur tangan lagi. Dengan mengingat hal ini, Stephen Lin tidak menyebutkan masalah Koizumi kepada Yoshino Hideshi, dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Yoshino Hideshi, lalu naik pesawat ke Longguo. Di pesawat, sosok Koizumi Kai terus muncul di benak Stephen Lin. Wanita dari negara Baskom kaki ini sudah lama tidak muncul di benaknya, bahkan dia sudah lama melupakan wanita ini. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, masih sulit untuk melupakan tubuh memikat wanita ini. Dia sepertinya memberiku pijatan, kan? Sambil berpikir, Stephen Lin mengambil ponselnya dan menelepon Dong Jian. Bantu saya menghubungi Koizumi Kai di kota Xijing dari negara Futbat, kata Stephen Lin. Koizumi Kai, apakah itu prajurit desa kaki Baskom yang kamu pekerjakan terakhir kali? Tanya Dong Jian. Kata Stephen Lin. Patriark, apakah Anda berencana untuk memperluas ke Asia Timur? Tanya Dong Jian. Saya tidak memiliki rencana itu untuk saat ini. Saya baru saja menyinggung keluarga Sing Sing sampai mati. Jika kita berkembang sekarang, kita pasti akan menerima pukulan dari mereka. Mari kita tunggu, kata Stephen Lin. Oke, mengerti, aku akan menghubungimu sekarang. Tunggu sebentar, Dong Jian selesai berbicara dan menutup telepon. Sekitar 10 menit kemudian, ponsel Stephen Lin berdering, dan panggilan itu datang dari negara Baskom kaki. Lin Sang, kamu akhirnya mengingatku. Suara Koizumi Kai terdengar dari ujung telepon, dengan rasa sedih yang kuat dalam suara ini. Baru-baru ini, bagaimana kabarmu? Stephen Lin bertanya. Tidak bagus, kata Koizumi. Apakah Akagi Takenori menemukan rahasia antara kau dan aku? Tanya Stephen Lin. Lin Sang, kita sudah tidak bertemu selama hampir 2 tahun, dan kamu belum dihubungi oleh siapapun selama hampir setahun. Rahasia apa yang bisa kita miliki? Tanya Koizumi. Ini. Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu, dan berkata, aku punya terlalu banyak hal untuk dilakukan. Petik 2. Lin Sang, aku tahu kamu punya banyak hal untuk dilakukan, jadi aku tidak pergi menemuimu khususnya, tapi aku selalu memperhatikanmu melihat berita tentang Takenori Akagi. Takenori Akagi mencoba membuatku menghubungimu sebelumnya, tapi aku menolaknya dengan alasan kau sudah melupakanku. Kata Aya Koizumi. Lalu peran apa yang kamu mainkan di bawah Akagi Takenori sekarang? Stephen Lin bertanya. Tugasku hanyalah membantunya mencari informasi. Karena aku telah menyelesaikan banyak misi dengan sangat baik, Akagi Takenori sekarang menganggapku sebagai orang kepercayaan, kata Aya Koizumi.
Itu benar-benar tidak disengaja, jadi bagaimana? Tolong bantu aku lebih memperhatikan gerakan Akagi Takenori, dan jika ada gerakan besar, pastikan untuk mengirimiku pesan. Kata Stephen Lin. Oke, Lin Sang, kata Koizumi dengan serius. Tidak apa-apa, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, ayo lakukan dulu. Kata Stephen Lin. Lin Sang, jika aku melakukannya dengan baik, bolehkah aku memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu di Longguo? Koizumi tiba-tiba bertanya. Mengapa kamu melihatku? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Saya bersemangat tentang seni bela diri, dan yang kuat adalah objek kekaguman saya. Di masa lalu, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda dapat mencapai prestasi seperti itu dalam seni bela diri. Pada hari pertempuran yang menghancurkan dunia Raja Suci, saya menyaksikan Anda pertempuran di TV secara keseluruhan. Penampilan Anda mengejutkan saya seolah-olah dewa turun ke dunia. Saya adalah penggemar Anda yang paling setia. Saya berharap dapat melihat Anda. Kata Koizumi. Kalau begitu, tunggu sampai aku bebas, kata Stephen Lin. Oke, Lin Sang, aku akan menunggu teleponmu kapan saja. Kata Koizumi. Stephen Lin mengangguk dan menutup telepon. Suaranya benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Stephen Lin bergumam, dan kemudian melihat ke kakinya yang terangkat. Di kakinya ada sepatu yang dia temukan dari perbendaharaan Illuminati beberapa hari yang lalu. Saat ini, sepatu terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya, perasaan keseluruhan diperbarui, dan tidak akan terlihat seperti sepasang sepatu lama seperti sebelumnya. Sepatu sensing. Stephen Lin tidak bisa menahan senyum. Sepasang sepatu ini telah diaktifkan olehnya ketika dia menyergap dan membunuh Park Taichuan, menghabiskan 5 poin energi, dan intensitas aktivasinya adalah level terendah dari I. Meskipun itu hanya level terendah, itu memberi Stephen Lin kinerja yang sangat mengejutkan. Alasan mengapa dia bisa menunjukkan kecepatan yang tidak bisa dipahami saat menyergap Park Taichuan adalah karena sepasang sepatu ini. Sepasang sepatu ini dapat membantunya secara instan meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat mengerikan. Sederhananya, memakai sepatu ini, kecepatannya hampir bisa mengejar kecepatan tertinggi sebuah supercar. Ini adalah kecepatan yang sangat menakutkan. Dengan sepasang sepatu ini, Stephen Lin merasa bahwa bahkan jika dia berlari dari ibu kota kekaisaran ke kota Xiahai, itu hanya akan memakan waktu beberapa jam. Selain itu, setelah penelitian beberapa hari ini, Stephen Lin juga menemukan bahwa sepatu tersebut masih memiliki banyak kemampuan yang menakjubkan. Yang pertama adalah adsorpsi. Ia dapat terserap pada permukaan halus apapun, bahkan cermin kaca. Dengan kata lain, dengan memakai sepatu ini, Stephen Lin bisa berjalan di atas tembok gedung. Yang kedua adalah daya ledaknya. Waktu dari mulai hingga batas kecepatan sepatu sangat singkat, dan tidak butuh waktu lama untuk berakselerasi. Dengan daya ledak yang begitu dahsyat, kekuatan ofensif tubuh bagian bawahnya akan menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Yang ketiga adalah bisu pamungkas. Begitu Stephen Lin mengaktifkan mode senyap, bahkan jika dia melompat di tempat dengan sepatu ini, dia tidak akan mengeluarkan suara apapun setelah mendarat. Sepasang sepatu ini menggabungkan keunggulan dari semua item alas kaki, dan bagi Stephen Lin, ini sama pentingnya dengan tongkat pembunuh naga. Dengan sepasang sepatu seperti itu, jika Anda tidak bisa bertarung di masa depan, sama sekali tidak ada masalah untuk melarikan diri. Stephen Lin meletakkan sepatu, kalung, dan kruk di atas meja di depannya. Dengan akselerasi, dengan serangan, dan dengan pertahanan, apa selanjutnya? Stephen Lin melihat ketiga hal di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Ketiga hal ini sangat membantunya sekarang. Tanpa ketiga hal ini, Stephen Lin benar-benar tidak akan berani berlarian. Saat ini, menurut pendapat Stephen Lin, penting untuk meningkatkan kemajuan penyimpanan energinya, tetapi juga penting untuk mencari peralatan penjangkauan baru. Setiap peralatan penjangkauan dapat meningkatkan kekuatan pengguna dengan cara yang berbeda.
Jari kaki, setelah kemajuan pengisian di masa mendatang adalah penuh, Anda benar-benar dapat bersaing dengan Bogut. Stephen Lin mengambil kalung itu. Seketika di benaknya, dia diminta apakah akan menagih kalung itu. Stephen Lin ragu sejenak, dan memutuskan untuk menagih kalung itu. Dalam sekejap mata, kalung itu diaktifkan dengan intensitas aktivasi level I. Saat ini, Stephen Lin melihat kemajuan pengisian dayanya, dan kemajuan pengisian daya saat ini hanya tersisa 6%. Awalnya, setelah dia melawan robot, kemajuan pengisian dayanya mencapai 16%, tetapi dia menggunakan 5% untuk mengaktifkan sepatu jalan dewa, dan sekarang dia menggunakan 5% lagi untuk mengaktifkan perisai bintang. Tiba-tiba, energi hilang. Kenapa selalu tidak cukup? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, lalu mengambil semua kalung, sepatu, dan tongkat pembunuh naga. Perisai bintang memancarkan sinar tak terlihat, melindungi Stephen Lin di dalamnya. Kekuatan cahaya dan cahaya secara alami muncul di sepatu sensing, membuat Stephen Lin datang dan pergi tanpa jejak. Tongkat pembunuh naga terkepal erat di tangan, dan kekuatan yang tebal sepertinya terkonsentrasi di tangan, seolah semua rintangan tidak bisa menghentikan pertempuran ini. Aku sangat kuat. Sekarang, Stephen Lin hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, bersenandung. Pesawat terbang menembus awan dan terbang ke kerajaan naga. Bab 1188 Perlawanan dari tingkat tinggi klan naga. Pesawat Stephen Lin mendarat di bandara kota Haixia. Tidak lama setelah turun dari pesawat, Illuminati mengumumkan kepada semua anggotanya di seluruh dunia bahwa Santo Wang Lin mengetahui nasibnya dan akan menjadi penjaga utusan Illuminati mulai hari ini dan seterusnya. Berita semacam ini sangat menggembirakan semua anggota Illuminati. Tidak ada yang mengira Stephen Lin, orang paling berkuasa di dunia, akan menjadi utusan penjaga Illuminati. Apakah itu berarti tidak ada yang berani mencari anggota Illuminati? Illuminati di masa depan. Jika Anda ingin memindahkan anggota Illuminati, Anda harus melewati level Stephen Lin terlebih dahulu. Utusan penjaga. Bukankah maksudmu dewa penjaga? Stephen Lin memegang telepon, tersenyum bercanda, dan kemudian meletakkan telepon ke samping. Entah itu santo pelindung atau malaikat pelindung, itu hanya tipu muslihat. Mungkin Su Zhenping tidak ingin menciptakan dewa seperti Stephen Lin di Illuminati, jadi dia membatalkan gelar asli santo pelindung dan mengubahnya menjadi utusan penjaga. Ini secara alami berdampak pada Stephen Lin, dari dewa menjadi utusan, tetapi dampaknya tidak terlalu besar, dan Stephen Lin tidak terlalu peduli tentang itu. Pesawat Stephen Lin mendarat di bandara kota Haixia, dan setelah itu, Stephen Lin bergegas ke rumah Yao Jing tanpa henti. Ketika dia melihat Yao Jing lagi, perut Yao Jing jelas lebih besar dari terakhir kali mereka bertemu. Tanggal pengiriman yang diharapkan lebih dari 1 bulan lagi, kata Yao Jing dengan lembut, mengandalkan Stephen Lin. Apa yang dikatakan dokter selama pemeriksaan baru-baru ini? Stephen Lin bertanya. Perkembangan janin normal, dan tidak ada indikator abnormal, kata Yao Jing. Itu bagus. Selama periode waktu ini, kamu harus menenangkan pikiranmu dan jangan terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tahu apa yang ingin kamu makan setiap hari? Stephen Lin dengan serius mendesak. Dimengerti. Yao Jing mengangguk. Kali ini, kami pasti akan menjaga anak kami, kata Stephen Lin dengan serius. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal pada Yao Jing, dan berangkat ke ibu kota kekaisaran. Kembali ke ibu kota kekaisaran, setelah bertemu Stephen Lin dan Gu Feiyan, dia segera berangkat ke grup Lin dan menelepon manajemen puncak Lin untuk rapat. Isi pertemuan ini sangat sederhana. Dia akan segera menjadi presiden Illuminati cabang Asia, dan sumber daya Illuminati akan sangat mendukungnya. Dalam keadaan seperti itu, grup Lin harus bersiap untuk menggunakan semua sumber daya ini. Perannya dimaksimalkan, agar grup Lin bisa melambung ke angkasa. Wang Hai, Dong Jian, dan lainnya semua menghadiri pertemuan tersebut.
Selain itu, Lin Kairong dan cabang lain dari keluarga Lin juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Zhang Quan, yang berada di kota Xiahai, dan eksekutif tingkat tinggi lainnya dari cabang kota Xiahai juga dikomunikasikan melalui video. Berpartisipasi dalam seluruh pertemuan. Pertemuan tersebut merumuskan banyak rencana pengembangan, yang juga menentukan arah pengembangan Lin Group ke depan. Setelah rapat selesai, Stephen Lin meninggalkan Dong Jian dan orang kepercayaan lainnya untuk melanjutkan rapat. Berita buruk, Patriark, tim pakar WHO telah memasuki basis produksi pohon kehidupan yang terletak di dataran Carolina Selatan negara beruang putih untuk menyelidiki, tetapi setelah beberapa hari penyelidikan, tidak ditemukan pelanggaran. Saat ini, tim ahli sedang melakukan penyelidikan yang lebih rinci, tetapi menurut umpan balik dari orang-orang kami, sedetail apapun penyelidikannya, sulit untuk menemukan masalahnya karena kami tidak memahami teknologi produksi jus dan buah. Kata Dong Jian, aku sudah menebak ini sejak lama, apakah orang-orang kita mendapatkan sesuatu? Stephen Lin bertanya, orang-orang kami sedang mengumpulkan parameter data yang relevan, dan sebagian besar pekerjaan telah diselesaikan sejauh ini, yang merupakan kabar baik, kata Dong Jian. Masalah ini harus dipahami dengan kuat, dan tidak ada yang salah, kata Stephen Lin dengan serius. Ya, Dong Jian mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, Patriark, hadiah apa yang kamu rencanakan untuk diberikan pada pernikahan Duke Natalie? Pernikahan ini disebut pernikahan abad ini. Dia adalah sosok yang sangat penting, jadi kita harus lebih memperhatikan hadiah ucapan selamat. Petik 2. Hadiah ucapan selamat. Stephen Lin sedikit mengernyit dan memikirkannya. Setelah sekian lama, mata Stephen Lin tiba-tiba menyala, dan dia berkata kepada Dong Jian, saya punya ide. Petik 2. Beberapa detik kemudian, Dong Jian berkata dengan ekspresi aneh, Patriark, apakah Anda benar-benar ingin memberi benda itu? Petik 2. Tentu saja, Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, aku yakin dia akan menyukainya. Petik 2. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkan seseorang menyiapkannya. Dong Jian mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah ada kemajuan dalam penyelidikan Wang Sanbao? Stephen Lin bertanya. Aku baru saja akan melaporkan masalah ini kepadamu, tetapi penyelidikan Wang Sanbao menemui perlawanan. Dong Jian berkata dengan suara yang dalam. Perlawanan? Perlawanan apa? Tanya Stephen Lin. Saya tidak tahu detailnya, tapi semua saudara kita yang terlibat dalam penyelidikan mengalami masalah, ada yang menghadapi ancaman yang tidak bisa dijelaskan, dan ada yang diserang dan terluka selama proses penyelidikan. Sepertinya ada orang yang tidak ingin kita melanjutkan penyelidikan. Raja Tiga Jaminan, dan pihak lain memiliki kekuatan yang sangat kuat, karena pihak lain hampir menggali semua saudara kita yang berpartisipasi dalam penyelidikan masalah ini, termasuk saya, kata Dong Jian. Termasuk kamu. Stephen Lin mengerutkan kening, memandang Dong Jian dan bertanya, apa yang terjadi? 2. Hari yang lalu saya menerima pesan teks yang mengancam meminta saya untuk tidak melanjutkan menyelidiki urusan Wang Sanbao. Pihak lain berkata, jika saya berani untuk melanjutkan jika saya melihat ke bawah, tangan dan kaki saya akan patah, kata Dong Jian. Bagaimana kabar saudara-saudara yang terluka? Stephen Lin bertanya. Ini hanya beberapa luka daging, tidak ada luka, apalagi mengancam nyawa. Pihak lain sepertinya tidak ingin merobek kulitnya sepenuhnya, dan selalu ada ruang untuk itu, kata Dong Jian. Wang Sanbao. Apa rahasia tentang pria ini? Di usia ini, masih ada orang yang tidak ingin menyelidiki urusannya. Stephen Lin berpikir keras. Terus menyelidiki? Tanya Dong Jian. Tidak perlu. Pihak lain mengenal kita dengan sangat baik. Mungkin pejabat tinggi dari klan naga. Jika Anda terus menyelidiki, itu mungkin membuat Anda terlihat buruk. Biarkan saya menangani masalah ini sendiri, kata Stephen Lin. Tingkat tinggi dari klan naga. Apakah kamu yakin? Tanya Dong Jian. Di ibu kota kekaisaran,
Satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua tindakan kita adalah orang-orang dari klan naga, dan Wang Sanbao berasal dari klan naga. Wei Wangfu pernah menjadi kambing hitam di bawah tangannya, jadi seharusnya ada beberapa cahaya tak terlihat dari klan naga pada Wang Sanbao. Klan naga secara alami akan menghentikan kita untuk menyelidikinya, tidak sulit ditebak, kata Stephen Lin. Kamu benar, Dong Jian mengangguk. Wang Hai, saya melihat Anda ingin berbicara, jadi beritahu saya apa yang ingin Anda katakan, kata Stephen Lin kepada Wang Hai yang berada di samping. Bos, beberapa bisnis kami dengan negara Kimchi, atau orang-orang dari negara Kimchi, telah dihentikan satu persatu dalam beberapa hari terakhir, kata Wang Hai. Apakah kita masih memiliki urusan dengan mereka? Stephen Lin bertanya dengan heran. Grup Lin kami memiliki nilai pasar triliunan, dan tentakel kami meluas ke semua lapisan masyarakat. Adalah normal untuk memiliki kontak bisnis dengan orang-orang Kimchi, kata Wang Hai. Apakah ini kerugian besar? Stephen Lin bertanya. Tidak sebesar itu, hanya beberapa ratus juta. Namun, kami telah menegosiasikan beberapa proyek kerja sama teknologi tinggi dengan negara Kimchi, dan sekarang semuanya telah berhenti. Kerugian ini relatif besar, kata Wang Hai. Jika Anda tidak bekerja sama, jangan bekerja sama. Masukkan negara Kimchi ke dalam daftar penolakan untuk bekerja sama di masa depan, kata Stephen Lin. Dimengerti, bos. Wang Hai mengangguk dengan serius. Di masa depan, jika ada perdagangan luar negeri, usahakan untuk tidak melewati negara Kimchi. Selain itu, bantu saya menyelidiki bisnis grup Sing Sing di negara Long. Saya hanya punya satu permintaan sederhana, yaitu menghancurkan bisnis mereka di negara Long, kata Stephen Lin. Dimengerti, Wang Hai terus mengangguk. Apakah ada yang lain? Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali beristirahat. Stephen Lin berdiri dari kursi, meregangkan pinggangnya dan berkata, Patriark, dalam waktu seminggu ini akan menjadi upacara pemujaan leluhur dari Asosiasi Klan Lin Dunia. Kami telah memulai persiapan untuk perjalananmu ke Singapura. Jangan lupakan itu, kata Dong Jian. Saya tidak bisa melupakan masalah ini. Saya juga menantikan pertemuan besar Klan Lin di seluruh dunia. Stephen Lin berjalan menuju ruang pertemuan saat dia berbicara, dan menghilang di depan semua orang dalam waktu singkat. Tuan Dong, kali ini bos akan pergi ke Singapura, dan menghadiri upacara pemujaan leluhur dari Asosiasi Klan Lin hanyalah salah satu hal pertama. Yang kedua harus membuat reputasinya sebagai keluarga Lin di Longguo. Apakah itu apa maksudmu? Tanya Wang Hai pergi ke sisi Stephen Lin, dia bertanya dengan suara rendah. Ya, Dong Jian mengangguk, dan berkata sambil mencibir, kalau tidak, menurutmu apakah upacara pemujaan leluhur Asosiasi Klan akan memungkinkan kepala keluarga pergi ke Singapura? Pamer, tapi aku harus pergi ke upacara pemujaan leluhur Asosiasi Klan Lin sekarang, yang jelas memiliki tujuan. Kata Wang Hai sambil tersenyum. Sebagai bawahan, kita harus membiarkan bos menjadi pusat perhatian saat dia mau, sehingga dia bisa digunakan kembali oleh bos, kata Dong Jian. Terima kasih, Tuan Dong, atas saran Anda, Wang Hai tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Di sisi lain, Stephen Lin meninggalkan grup Lin, dan bukannya langsung pulang, dia memilih untuk pergi ke Panti Jompo Tianyi. Panti Jompo ini adalah panti jompo tempat tinggal Wang Sanbao. Saat melewati kios buah di jalan, Stephen Lin bahkan memetik beberapa buah secara khusus. Ketika dia datang ke Panti Jompo Tianyi, Stephen Lin jelas merasa bahwa ada terlalu banyak orang di Panti Jompo. Banyak peluit rahasia yang menyamar sebagai orang tua atau perawat muncul di sisinya dari waktu ke waktu, mengawasi setiap gerakannya. Stephen Lin tidak terjerat dengan orang-orang ini, dia memutar buah itu dan berjalan ke kediaman Wang Sanbao. Tidak lama kemudian, Stephen Lin keluar dari halaman Wang Sanbao. Di halaman, Wang Sanbao sedang duduk di balkon seperti sebelumnya, menyipitkan matanya sedikit, seolah sedang tertidur. Stephen Lin mendorong pintu hingga terbuka,
lalu langsung menuju ke Wang Sanbao di lantai 2. Stephen Lin menyerahkan buah itu kepada seorang perawat di belakang Wang Sanbao dan memintanya untuk membersihkan buah itu. Setelah itu, Stephen Lin menatap Wang Sanbao dan berkata, "Wang tua, aku datang untuk menemuimu lagi. Kali ini aku akan membawakanmu. Aku memesan makanan, karena Anda sudah menerimanya. Seperti kata pepatah, saya kekurangan tenaga. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Petik 2. Bab 1189. Kali ini, Stephen Lin menyatakan tujuannya secara langsung di awal. Namun, Wang Sanbao masih duduk diam, tanpa ekspresi lain di wajahnya, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Stephen Lin. Stephen Lin tidak terburu-buru, dia hanya duduk bersila, menatap Wang Sanbao dari samping. Akhirnya, Wang Sanbao berbicara perlahan. "Kamu tidak boleh datang lagi, aku orang yang sekarat, biarkan aku mati dengan semua rahasiaku," kata Wang Sanbao. "Jangan salahkan aku karena kejam saat kamu tua. Aku punya beberapa pertanyaan yang perlu bantuanmu untuk menjawabnya." "Kamu bisa mati saat sudah tua," kata Stephen Lin. Mendengar ini, Wang Sanbao tiba-tiba tertawa. Seperti yang diharapkan dari anggota klan naga, dia berdarah dingin seperti biasanya, kata Wang Sanbao sambil tersenyum. "Tidak perlu kesopanan munafik. Saya tidak memiliki kontak dengan Anda, apalagi jejak emosi. Saya hanya ingin Anda menjawab beberapa pertanyaan untuk saya, itu saja. Jadi apakah Anda mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selama Anda jawab pertanyaan saya," kata Stephen Lin. "Apakah kamu tahu bahwa sejak kamu memasuki panti jompo ini, ketika kamu datang ke sini, hingga ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, setiap gerakanmu telah dipantau?" Wang Sanbao bertanya. "Saya tahu bahwa penjaga keamanan di gerbang berbeda dari saat saya datang hari itu. Pasti ada setidaknya 3 atau 4 pasang mata yang menatap saya sekarang," kata Stephen Lin. "Kalau begitu kamu masih berani bertanya padaku. Apakah kamu tidak takut terlibat?" Wang Sanbao bertanya. "Aku sama sekali tidak tertarik dengan biji wijen busuk Chen Guzi dari klan naga, dan aku yakin masalahku tidak akan menyentuh puncak klan naga, jadi aku berani datang kepadamu secara terbuka." Lin, kata Ziming. "Oh, pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan?" Wang Sanbao tampak tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya hanya ingin bertanya, Nyonya Wei Wang, apakah Anda masih ingat?" tanya Stephen Lin. "Ingat, Nyonya Wang dulu adalah jenderalku yang cakap," kata Wang Sanbao. "Dia mendirikan Tulong setelah dia meninggalkan klan naga, tahukah kamu?" Stephen Lin bertanya. "Yah, itu pilihannya," kata Wang Sanbao. "Wei Wangfu memiliki kruk di tangannya, dan kruk itu sudah ada ketika dia mendirikan Tulong. Pertanyaan saya sangat sederhana, dari mana dia mendapatkan kruk itu?" kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Wang Sanbao tertawa. "Kamu juga mengatakan bahwa pertanyaan yang kamu ajukan tidak ada hubungannya dengan klan naga tingkat tinggi. Sekarang pertanyaan ini menyentuh rahasia dari dulu," kata Wang Sanbao. "Hah?" Stephen Lin mengangkat alisnya, seolah sedikit terkejut. Saat ini, Wang Sanbao tiba-tiba berdiri. "Kamu ingin tahu dari mana kruk di tangan Nyonya Wei berasal, bukan?" Wang Sanbao bertanya. "Iya." Stephen Lin mengangguk. Wajah perawat Wang Sanbao di samping berubah, dan dia berkata, "Wang tua, jangan katakan itu." Wang Sanbao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menatap Stephen Lin dan berkata, "Stephen Lin, aku tidak mengharapkan Anda untuk membalas saya hanya berharap bahwa suatu hari di masa depan, Anda dapat menarik Chen Hongyu yang munafik itu dari posisinya yang tinggi di klan naga, dan sekarang saya akan memberitahu Anda dari mana kruk di tangan Nyonya Wei berasal." Penopang berasal dari harta karun yang telah dihapus, dan harta karun itu dulunya pendek muncul di materi internal klan naga. Sekarang segala sesuatu tentang harta karun itu telah dihapus. Wei Wangfu dan orang-orang di bawah komandonya semuanya adalah korban dari itu harta karun.
Setelah puluhan tahun, akhirnya saya menunggu seseorang yang mampu membantu orang yang direhabilitasi kami, Stephen Lin. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, lihat saja. Hahaha, Bang. Tembakan terdengar setelah Wang Sanbao selesai berbicara. Awan darah meledak dari belakang kepala Wang Sanbao. Peluru menembus kepalanya dan merobohkan bagian belakang kepalanya, dan dinding di belakang Wang Sanbao, yang berlumuran darah. Stephen Lin duduk di sana, menyaksikan tubuh Wang Sanbao ambruk di depannya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak bergerak. Wang tua, teriak perawat Wang Sanbao dengan penuh semangat. Ledakan, tembakan lain terdengar. Perawat, yang keterampilannya tidak lemah, juga kepalanya pecah dan meninggal di tempat. Stephen Lin berdiri, melihat ke arah peluru, dan hanya berdiri di sana. Tidak ada peluru ketiga yang ditembakkan, dan tampaknya pihak lain tahu bahwa peluru tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Stephen Lin. Stephen Lin mengambil ponselnya dan menelepon. "Old Chen, kamu harus menjelaskan ini padaku," kata Stephen Lin tanpa ekspresi. "Ayo, aku akan menunggumu di kantor." Suara Chen Hongyu terdengar dari ujung telepon. Stephen Lin meletakkan teleponnya dan melirik tubuh Wang Sanbao di tanah. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Wang Sanbao sebelumnya. "Aku orang yang sekarat, biarkan aku mati dengan semua rahasianya." Petik 2. Mungkin saat itu, Wang Sanbao menyadari bahwa jika dia menceritakan rahasianya, dia akan mati. Stephen Lin berbalik dan pergi, hanya menyisakan 2 mayat di tempat kejadian. Dia tidak merasa sedih, dia hanya sedikit marah. Lagi pula, Chen Hongyu membunuh Wang Sanbao tanpa persetujuannya. Stephen Lin turun, dan begitu sampai di pintu masuk halaman, sebuah mobil berhenti di depan Stephen Lin. Stephen Lin masuk ke mobil dan meninggalkan panti jompo. Mobil ini tidak melaju ke markas klan naga, tetapi ke jalan lingkar kedua utara ibu kota kekaisaran. Pada akhirnya, mobil berhenti di luar halaman kecil. Halaman ini tidak terlihat setua halaman di ibu kota kekaisaran lainnya, pintu masuknya adalah fasad modern. "Old Chen sedang menunggumu di dalam," kata pengemudi itu. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi mendorong pintu halaman dan masuk. Pekarangannya berlantai marmer, dikelilingi oleh bunga, burung, serangga, dan ikan, yang terlihat sangat borjuis. Di ujung jauh halaman, sebuah pintu terbuka sedikit. Stephen Lin pergi ke pintu dan membuka semuanya. Di dalam pintu, Chen Hongyu sedang menulis dengan kuas. Stephen Lin masuk ke kamar dan menutup pintu. "Saya mendengar bahwa Anda membuat banyak hal pada pertemuan pertengahan tahun Illuminati," tanya Chen Hongyu sambil menulis. "Bukan apa-apa," kata Stephen Lin, berjalan ke sisi Chen Hongyu, dan melihat tulisan Chen Hongyu. "Menjadi bijak dan bijak, untuk melindungi tubuh sendiri, dan bermalas-malasan di malam hari, untuk melayani satu orang." Petik 2. Melihat kata-kata ini, Stephen Lin mengangkat alisnya. "Sudah lama sejak saya menulis dengan sangat serius." Chen Hongyu meletakkan kuas di tangannya, menunjuk ke tulisan tangannya sendiri dan bertanya, "Bagaimana tulisannya?" "Jadi guratan pena terlalu kencang. Saya seperti pembukaan dan penutupan yang lebar, tulisan yang tidak terkendali," kata Stephen Lin. "Itu mungkin karena saya sudah lama tidak menulis. Saya akan memberi Anda tulisan tangan ini. Meskipun tulisan tangan saya tidak sebagus para master kaligrafi itu masih bernilai," kata Chen Hongyu sambil tersenyum. "Saya tidak dibayar untuk apapun. Saya belum melakukan apapun untuk klan naga baru-baru ini, jadi saya tidak menginginkannya." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan menolak Chen Hongyu. Chen Hongyu tersenyum dan berkata, "Seringkali, tidak ada yang dilakukan, yang merupakan pujian terbesar." Petik 2. "Saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi saya memiliki banyak ide dan kebutuhan. Puaskan aku." Stephen Lin tertawa. Chen Hongyu menatap Stephen Lin dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan ke kursi taisi di sebelahnya dan duduk.
Stephen Lin berjalan ke Chen Hongyu dan duduk juga. Berhenti menyelidiki masalah Wang Sanbao. Chen Hongyu memandang Stephen Lin dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, sebelum saya pergi ke Wang Sanbao, saya benar-benar tidak ingin mengetahui akun lama klan naga. Apakah Anda melakukan kejahatan atau apa? Itu tidak ada hubungannya dengan saya, bahkan jika Wang Sanbao mengatakan beberapa hal buruk. Saya tidak punya pikiran lain, kata Stephen Lin dengan serius. Itu bagus, kata Chen Hongyu. Namun, hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah membunuh seseorang di depanku. Stephen Lin menatap Chen Hongyu dan berkata, aku tidak ada hubungannya dengan Wang Sanbao. Dia hidup atau mati. Aku tidak akan mengambil yang lain lihat atau ucapkan sepatah kata pun. Tapi, Anda seharusnya tidak membunuhnya begitu saja di depan saya. Anda akan membuat saya merasa bahwa Anda sedang memperingatkan saya, dan yang paling tidak saya sukai dan takuti adalah peringatan orang lain. Tuan Chen, hanya dengan 2 tembakan itu, Anda menghapus semua perasaan baik yang saya miliki untuk Anda. Sampai sekarang, hidup cukup lama untuk memberitahumu itu. Apakah kamu ingin bicara? Kata Chen Hongyu dengan cemberut. Di sini juga aku memandang rendah dirimu. Kamu tidak boleh berhenti dan menderita karenanya. Karena dia telah menangkap peganganmu, kamu harus membunuhnya lebih awal. Mengapa membiarkannya hidup selama beberapa dekade, dan kamu tidak bisa tidur nyenyak? Serius, Stephen Lin bertanya. Bagaimanapun, dia dan aku memiliki persahabatan persaudaraan. Chen Hongyu menghela nafas. Itu sebabnya saya katakan Anda tidak cukup kejam, kata Stephen Lin. Bukankah aku menjadi kejam pada akhirnya? Kata Chen Hongyu. Kamu memang kejam, tapi waktu kekejamanmu salah. Kamu ingin menakuti ayam untuk menakuti monyet, tapi kebetulan aku paling tidak suka makanan seperti ini. Wang Sanbao adalah ayam. Aku bukan monyet, saya harimau, saya singa, yang berani menakut-nakuti saya hanya mencabik-cabik siapapun, Stephen Lin berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Jadi, apa yang kamu inginkan? Mencabik-cabikku? Chen Hongyu mengerutkan kening dan bertanya pada Stephen Lin. Bukan itu masalahnya. Stephen Lin tiba-tiba tersenyum dan berkata, Wang Sanbao tahu dia akan mati. Jadi dia mengucapkan kata-kata itu dengan sekuat tenaga, hanya untuk membuatku putus denganmu. Meskipun dia sudah mati, tapi niatku jahat, saya tidak kaget, dan saya tidak berniat menjadi Bao Qingtian, saya tidak akan mencabik-cabik Anda, saya hanya ingin Anda menjawab beberapa pertanyaan, saya mendapatkan jawabannya, tentu saja saya tidak akan terus meminta pertanggungjawaban Anda. Hal-hal yang saya lakukan. Petik 2. Bertanggung jawab. Ini kata yang bagus. Chen Hongyu tersenyum bercanda. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Stephen Lin bertanya. Anda menunjukkan agresi Anda ketika Anda datang ke sini, bukan hanya untuk kesepakatan saat ini. Stephen Lin, saya sangat mengenal Anda, tanyakan saja apapun yang ingin Anda tanyakan, dan saya akan memberikan jawaban jika saya bisa. Tidak, saya akan memberimu jawabannya, dan aku tidak akan mengatakan terlalu banyak, seperti apakah kita akan menjadi musuh atau tetap berteman pada akhirnya. Itu terserah takdir, kata Chen Hongyu. Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, sebenarnya, aku masih ingin berteman denganmu. Petik 2. Sekarang kamu terlihat seperti pencatut, kata Chen Hongyu dengan emosi. Bab 1190. Seorang pencatut adalah evaluasi tertinggi bagi saya. Saya telah berkeliling dunia dalam seni bela diri, tetapi dalam bisnis, saya merasa masih kurang. Evaluasi Anda membuat saya sangat bahagia, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tanyakan, kata Chen Hongyu. Apa rumah harta karun yang disebutkan Wang Sanbao sebelumnya? Tanya Stephen Lin. Tidak ada komentar. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya. Apa yang ada di rumah harta karun? Stephen Lin bertanya lagi. Kecuali kruk Nyonya Wei, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya lagi. Artinya,
Memang ada hal lain. Stephen Lin sangat menyadari makna tersembunyi yang diungkapkan dalam kata-kata Chen Hongyu. Ya, Chen Hongyu mengangguk. Mengapa kruk itu jatuh ke tangan Wei Wangfu? Stephen Lin bertanya. Wei Wangfu menyembunyikannya secara pribadi, dan aku tidak mengetahuinya sampai nanti, kata Chen Hongyu. Apakah barang-barang lain itu masih ada sekarang? Maksud saya, jika masih ada, saya bersedia menunjukkan cukup ketulusan untuk membelinya. Anda tahu, saya punya uang dan saya memiliki kemampuan tertentu. Apakah Anda menginginkan uang? Anda masih membutuhkan saya untuk membantumu. Selama kamu menawarkan syarat, kita bisa berdiskusi. Stephen Lin berkata dengan mata menyipit. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti pencatut, matanya penuh kerinduan. Tidak ada uang, tidak ada negosiasi, tidak ada perdagangan. Chen Hongyu terus menggelengkan kepalanya. Hal-hal itu hilang. Stephen Lin sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan bertanya dengan gugup. Chen Hongyu mengangguk. Mengapa benda-benda itu tidak ada? Kemana perginya? Apakah kamu tidak tahu pentingnya benda-benda itu? Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Aku tahu, kata Chen Hongyu. Lalu mengapa barang-barang itu hilang? Jika Anda menelannya secara pribadi, itu seharusnya ada di tangan Anda sendiri, bukan? Tanya Stephen Lin. Tidak ada komentar, kata Chen Hongyu. Sial. Stephen Lin tiba-tiba berdiri dan berkata, karena kamu tahu betapa buruknya hal-hal itu, jika kamu masih tidak menyimpannya di tanganmu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kamu menukar barang-barang itu, kan? Petik 2. Ya, kata Chen Hongyu. Kepada siapa kesepakatan itu? Stephen Lin bertanya. Tidak ada komentar. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya. Apa-apaan? Tidak ada komentar lagi. Stephen Lin memelototi Chen Hongyu dan berkata, apa istimewanya ini? Chen Hongyu masih menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, pupil Stephen Lin sedikit menyusut. Kamu mengirim barang-barang itu ke luar negeri. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tidak peduli seberapa dalam kota itu, ekspresi Chen Hongyu sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Stephen Lin. Melihat perubahan wajah Chen Hongyu, Stephen Lin tahu tebakannya benar. Kamu benar-benar mengirim barang-barang itu ke luar negeri. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya. Jika barang-barang itu masih ada di dalam negeri, mudah mendapatkannya kembali dengan kemampuan Anda saat ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi permintaan transaksi saya, Anda tidak perlu menolak tanpa meninggalkan ruangan. Jika syarat transaksi yang saya berikan adalah cukup, Anda bisa mendapatkan barang-barang itu kembali dan berdagang dengan saya. Alasan mengapa Anda menolak adalah karena barang-barang itu tidak mungkin kembali ke tangan Anda, jadi kesimpulan sederhana bahwa barang-barang itu tidak ada di negara, dan bahkan itu mungkin telah jatuh ke tangan pasukan musuh, jadi Anda tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali, dan Anda sangat takut seseorang mengejar apa yang disebut rahasia Anda saat itu untuk menyelidikinya, karena begitu orang tahu bahwa Anda menjual harta karun itu ke luar negeri, bahkan jika Anda menjualnya kepada kekuatan musuh, semua yang Anda miliki sekarang akan dirampas. Anda akan menjadi pengkhianat, bukan? Stephen Lin menatap Chen Hongyu dan berkata, semua ini hanya tebakanmu, kata Chen Hongyu. Itu benar, dia memang hanya tebakanku, tetapi jika aku mengejarnya sesuai dengan tebakanku, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak mungkin kamu mengirim barang ke luar negeri tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Sebagai selama saya bersedia membelanjakan jika Anda memikirkannya, Anda akan dapat menemukannya, kata Stephen Lin. Chen Hongyu sedikit mengernyit, menatap Stephen Lin dan berkata, Ziming, kamu memaksaku untuk menjadi musuhmu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Jadi kamu memberitahuku kemana arahnya, dan saya akan melakukan sisanya sendiri. Periksa, mengapa Anda mengirim barang-barang itu ke luar negeri saat itu, saya tidak peduli tentang itu, kata Stephen Lin.
Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda kendalikan jika Anda tidak mau. Begitu Anda mengetahui sesuatu, Anda pasti tidak akan dapat mengendalikan diri untuk menyelidikinya. Stephen Lin, dengan musuh pohon kehidupan, kita tidak boleh terbagi dan bermusuhan. Kita harus bekerja dalam satu arah. Apakah kamu mengerti maksudku? Kita hanya bisa membiarkan dia melewati masa lalu. Chen Hongyu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Chen Hongyu, Stephen Lin terdiam. Situasi keseluruhan klan naga hari ini memang sangat bagus. Pertarungan internal antara pemimpin tingkat tinggi telah menurun, dan semua orang bekerja keras untuk melawan pohon kehidupan. Seluruh klan naga belum lagi mengubah penampilannya, tetapi itu sudah jauh lebih kuat daripada saat Stephen Lin pertama kali bergabung. Jika dia benar-benar menghancurkan wajahnya dengan Chen Hongyu, keharmonisan di antara klan naga teratas tidak akan ada lagi, dan hampir tidak mungkin untuk melawan pohon kehidupan pada saat itu. Demi situasi keseluruhan, kata Chen Hongyu. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Chen tua, saya tidak peduli apa yang telah Anda lakukan di masa lalu, tetapi setidaknya sekarang tampaknya semua yang telah Anda lakukan adalah untuk klan naga, dan Anda dapat berdiri di posisi yang sama depan saya untuk melawan pohon kehidupan, yang membuktikan bahwa nilai-nilai kita setidaknya agak selaras. Jadi, untuk penyelarasan yang jarang ini, saya dapat bersumpah atas nama belakang saya. Saya hanya perlu tahu di mana beberapa hal itu sekarang, hanya itu saja. Saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk mendapatkan kembali beberapa hal itu, dan dalam proses menemukan mereka kembali, saya tidak akan menyentuh rahasia Anda, bahkan jika saya tahu apa yang Anda lakukan saat itu, saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun kepada orang lain. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Chen Hongyu terdiam. Aku tahu kamu tidak ingin bertarung denganku. Kita semua bekerja keras untuk melawan pohon kehidupan. Jarang ada hasil. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pencapaian kecil kita dalam pertempuran internal. Stephen Lin melanjutkan. Wajah Chen Hongyu mendung dan tidak pasti, dan dia sepertinya ragu-ragu di dalam hatinya. Tentu saja, saya tidak akan memaksa Anda. Jika Anda benar-benar tidak ingin mengatakannya, maka saya hanya dapat menyelidiki dengan cara saya sendiri, kata Stephen Lin. Kamu telah menemukan rahasia dari hal-hal itu, bukan? Chen Hongyu bertanya tiba-tiba. Ya, Stephen Lin mengangguk. Ketika kami menemukan beberapa hal itu saat itu, semua orang ketakutan. Beberapa hal itu terlihat biasa, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kemampuan magis. Namun, kami tidak tahu apa prinsipnya, dan tidak ada cara untuk menirunya, kata Chen Hongyu. Mendengar ini, Stephen Lin sedikit mengernyit. Ziming, kamu mungkin tidak tahu bahwa beberapa dekade yang lalu, sangat sulit bagi orang sepertiku yang tidak memiliki banyak hal untuk diandalkan untuk bangkit menjadi naga tingkat tinggi yang sebenarnya. Aku bekerja keras untuk menyelesaikan tugas dan menang atas orang lain untuk menjadi faksi saya, tetapi pada akhirnya itu hanya dicampur ke posisi 5 besar. Jika insiden itu tidak terjadi, saya tidak akan pernah bisa mencapai posisi saya saat ini, kata Chen Hongyu melankolis. Hal yang mana? Stephen Lin bertanya. Beberapa dekade yang lalu, Wang Sanbao adalah kepala departemen di bawah saya saat itu. Saat itu, mereka secara tidak sengaja menemukan rumah harta karun ketika mereka sedang melakukan tugas. Wang Sanbao segera waktu dipercepat ke tempat kejadian. Sebagai burung layang-layang, tetapi juga kebal, bahkan senjata laser pun tidak dapat menembusnya. Contoh lain adalah sepasang sarung tangan. Bahkan orang biasa pun dapat memecahkan batu besar dengan satu pukulan. Saat itu, semua orang bersukacita atas penemuan kami. Saat itu, saya sedang mengantarkan periode kemacetan kebangkitan saya tidak punya cara untuk maju, jadi ketika saya melihat hal-hal itu, saya punya ide. Saya mengeluarkan perintah lelucon kepada bawahan saya saat itu, memberitahu mereka untuk melarang keras berbicara tentang hal-hal itu.
saya meminta seseorang membuat ledakan yang tidak disengaja, yang menghancurkan seluruh rumah harta karun. Setelah itu, saya menyalahkan Wei Wangfu, orang yang bertanggung jawab di tempat kejadian pada saat itu. Naga. Setelah itu, saya menemukan beberapa orang asing, saya menunjukkan kepada mereka hal-hal itu, dan kemudian saya bertukar informasi yang cukup dari mereka. Dengan mengandalkan informasi itu, saya mendapat pujian besar, dan akhirnya saya menerobos kemacetan telah menjadi level tertinggi Naga Klan. Ini adalah keseluruhan isi ceritanya, kata Chen Hongyu. Ini. Stephen Lin tercengang, dia tidak menyangka ceritanya akan menjadi plot seperti itu. Tidak, jika kamu menyerahkan barang-barang itu pada saat itu, bukankah itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Jika saya menyerahkan sesuatu, itu akan menjadi pemimpin langsung saya yang mendapat pujian paling banyak daripada saya. Selain itu, menyerahkan harta hanya bisa mendapatkan beberapa hadiah materi paling banyak di klan naga. Itu tidak bisa menjadi kualifikasi saya. Ini adalah tidak baik untuk promosi saya. Akan ada bantuan, dan pada akhirnya, jika harta itu diserahkan, kredit akan diberikan ke seluruh departemen, kata Chen Hongyu tanpa ekspresi. Jadi begitu, Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa klan naga dulu memiliki pertempuran internal yang serius, semua jenis serangan terhadap para pembangkang, dan menemukan orang untuk disalahkan. Sekarang Chen Hongyu mengatakannya sendiri, dia sangat merasakan kegelapan klan naga sebelumnya. Tak heran jika Tulong memiliki tanah untuk bertahan hidup yang diberikan oleh klan naga. Aku memberitahumu ini karena aku tergerak oleh kata-katamu. Aku tidak ingin kita berdua saling bertarung tanpa alasan. Musuh utama kita adalah pohon kehidupan. Jadi, aku memberitahumu yang paling gelap dan paling sisi kotor saya. Ini dia, jangan berpikir bahwa saya membunuh Wang Sanbao tanpa pandang bulu dan polos. Tanpa bantuan rahasianya, menurut Anda apakah Wei Wangfu akan bertahan sampai hari ini? Melihat sejarah pembunuhan naga, Wang Sanbao bermain peran besar di dalamnya. Itu berhasil, Chen Hongyu berkata dengan wajah gelap. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.